Good morning anak-anak grade 3 SDK Maria Ferrari di mana saja berada. Salam jumpa kembali bersama saya Suster Valen dalam pembelajaran kita dari rumah. Apa kabar semuanya hari ini? Suster berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dalam kasih Tuhan. Sehingga pagi ini kita semangat selalu dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tentu anak-anak sudah siap dengan buku paket di depan, alat tulis, buku catatan, semua disiapkan ya. Oke, pagi ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-7. Kita akan belajar tentang percakapan dengan Nikodemus. Dalam buku paket, anak-anak bisa membukanya pada halaman 79 sampai 90. Oke, kita lanjut. Sebagaimana biasanya, sebelum melanjutkan mengawali pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu, menyapa Allah Tritunggal Maha Kudus, supaya Bapa, Putra, Roh Kudus bisa membantu kita menyinari, menerangi pikiran dan hati kita supaya kita bisa belajar dengan baik. Oke. Sikap berdoa yang sopan ya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kita berdoa dengan menyanyikan sebuah lagu yang kita sudah ketahui bersama. Oke.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, untuk mengawali pelajaran kita hari ini tentu anak-anak, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran ini kita diharapkan untuk bisa menceritakan kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Terus kita juga diajak untuk bisa menjelaskan arti perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan untuk mampu menjelaskan cara hidup sebagai manusia baru. Oke, anak-anak. Sebagai pemikiran dasar, tujuan akhir hidup kita di dunia ini adalah masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima kebahagiaan kekal di surga. Oke, siapa yang masuk ke surga? Tentu kita semua, toh. Suster juga mau masuk ke kerajaan surga. Kita semua masuk ke surga. Jadi, apa yang harus kita buat? Oke, kita lanjut. Kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir kita. Dunia ini hanyalah tempat kita bersiara menuju kebahagiaan kekal. Ada banyak jalan atau keyakinan yang ditawarkan kepada kita sebagai penuntun untuk mencapai kebahagiaan kekal. Ada jalan yang sungguh benar, tetapi ada juga jalan yang menyesatkan kita. Kita tinggal pilih saja. Kalau jalan menyesatkan kita, kita tahu tuh kita akan masuk kemana. Kalau jalan yang benar, kita kemana. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam memilih jalan hidup. Kita harus berani mengubah cara hidup yang salah menjadi benar. Oke. Coba kita membaca pada buku paket halaman 81 sampai 82. Oke, kita baca bersama-sama saja ya. Atau suster yang baca, adik-adik yang dengarkan saja. Persahabatan Niko dan Yonas. Sudah dapat toh di buku? Oke. Niko murid kelas 3. Tapi umurnya sudah 11 tahun. Ia paling tua di antara teman-temannya. Karena 2 kali tidak naik kelas. 2 kali tidak naik kelas, bayangkan. Ayah ibunya orang kaya. Sejak kecil, ia memiliki banyak mainan di rumah. Tiap hari ia dilayani pembantu-pembantunya, sehingga hampir tak pernah mengerjakan hal apapun. Bahkan, ia belum dapat makan dan mandi sendiri sampai sekarang. Dia sudah berumur 11 tahun, tidak tahu mandi sendiri, bahkan belum bisa makan sendiri. Sepanjang hari ia menghabiskan waktu di depan TV, nonton film atau main PlayStation. Sesekali ia keluar rumah untuk bermain sepak bola atau sepeda dengan teman-temannya, tapi sama sekali tidak mau belajar. Mau tuh seperti Niko. Kalau tidak mau, kita lanjut dengan cerita selanjutnya. Setelah tinggal kelas, Niko berteman dengan Yonas yang sebangku dengannya. Yonas juara kelas 2 saat kenaikan yang lalu. Keluarga Yonas tidak kaya, tapi Yonas sangat rajin belajar dan membaca. Tiap hari Yonas mengajari Niko mengerjakan PR atau soal apapun yang diberikan bu guru. Lama-kelamaan Niko menjadi malu.
Ia paling besar, umurnya sudah 11 tahun, tapi selalu bertanya kepada Yonas, murid yang paling kecil yang baru berumur 8 tahun. Sejak saat itu, Niko mulai sering bermain ke rumah Yonas dan belajar melakukan hal-hal yang dilakukan Yonas. Ia melihat dan membantu Yonas menyapu rumah, mencuci piring. Ia juga mulai makan sendiri, mandi sendiri, dan lebih dari itu, mengerjakan PR dan belajar. Kedua sahabat itu mulai sering saling berkunjung. Mereka juga lebih banyak belajar bersama, baik di rumah Yonas maupun di rumah Niko. Kini, Niko telah berubah. Ia mulai sering membaca dan belajar sendiri. Saat menerima rapor semester 1, orang tua Niko terkejut bukan kepalang. Baru kali ini Niko mendapat ranking 3, persis di bawah Yonas yang mendapat ranking 2. Wow, ceritanya bagus sekali. Ini adalah persahabatan antara Niko dan Yonas. Oke, kita lanjut ke kesimpulan dari cerita tadi ya. Teman yang dipercaya atau teman dekat adalah sosok yang penting yang dapat mengubah hidup seseorang. Karena dipercaya, teman dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pertemanan atau dalam kurung kedekatan hati atau kepercayaan bisa menghancurkan keangkuhan dan kekerasan hati seseorang. Teman atau sahabat membuat seseorang terbuka untuk mendengarkan dan lebih semangat lagi untuk belajar. Untuk itu anak-anak kita diajak untuk mencari teman yang baik, teman yang bisa diajak untuk saling terbuka, mendengarkan, belajar bersama, atau lebih semangat lagi untuk belajar. Itu mau toh? Suster juga mau begitu. Oke. Sekarang kita membaca kitab suci, percakapan dengan Nikodemus. Itu pada halaman buku paket halaman 85 sampai 88. Di sini anak-anak bisa minta pada Bapak atau Mama untuk baca bersama-sama ya. Minta Bapak dan Mama baca pelan-pelan supaya bisa mengerti. Oke. Sekarang suster menyiapkan kesimpulan dari bacaan tadi yang sudah dibaca oleh Bapak atau Mama bersama kalian. Oke. Jika seseorang mau masuk kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, seperti kata Nikodemus tadi, dia tidak mengerti. Dia kira dilahirkan kembali berarti masuk ke rahim ibu dan keluar lagi. Tidak. Yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah dilahirkan kembali, artinya apa? Berubah dari kebiasaan buruk menjadi baik sesuai dengan perintah Tuhan. Kebiasaan buruk kita itu apa? Ingat seperti apa tadi? Malas belajar, main PlayStation, tidak membantu orang tua, atau lain-lain. Sebanyak isi sendiri. Jadi Yesus mau apa? Dilahirkan kembali melalui pembaptisan dalam nama Yesus. Setelah dilahirkan kembali, artinya apa? Menjadi manusia baru. Orang yang harus setia melaksanakan ajaran dan teladan hidup Yesus. Oke. Jadi yang malas belajar mulai apa? Isi sendiri. Yang malas membantu orang tua apa? Isi sendiri. Atau apa? Membuat adik menangis. Jangan, harus sayang adik.
Masih banyak lagi. Karena itu apa? Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan hiduplah sebagai manusia baru. Seperti tujuan apa tadi? Kita mau masuk apa? Masuk surga. Oke. Sekarang suster mengajak anak-anak kita refleksi bersama. Sikap refleksi, heningkan diri. Oke. Apakah saya bersemangat untuk mengubah kebiasaan burukku menjadi baik? Janji pada diri sendiri ya. Tentu kita semua masuk surga, jadi kita harus mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Ingat ya anak-anak, kita mau masuk ke surga. Oke. Sekarang rangkuman, anak-anak bisa mencatatnya pada buku catatan yang rapi supaya bisa belajar kembali. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Oke. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami dan berilah semangat untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami menjadi baik sebagai manusia baru. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you very much. And God bless you. Oke, anak-anak suster ajak untuk berdiri semua ya. Kita akhiri pelajaran kita ya. Lebih semangat lagi hari ini ya. Semua berdiri, jangan duduk, berdiri sambil mengikuti gerakan di depan. Oke, tepuk tangan semua. Oke.